Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Sitenisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, hari ini kita lanjutkan lagi ya untuk paketan dari Pontianak. Nah, ini kita baca kembali surat cintanya. Yang hafidz Quran itu sudah selesai ya. Nah, ini tinggal HP-nya Realme C3. Setelah kita baca, kronologinya itu masuk air ya, kerendam cucian pakaian. Oke, kita akan bahas HP ini ya. Apakah HP ini tuh masih bisa diselamatkan? Oke, untuk cek awal kita dengan smart USB ya. Saya coba cas, itu terdeteksi 0,2 ampere. Nah, ini artinya masih ambigu ya. Belum bisa memvonis ini rusaknya apa. Bisa baterainya, bisa IC powernya, bahkan bisa ke CPU. Nah, tentunya kita mesti bongkar ya. Oke, ini kronologinya masuk air. Namun di surat cinta bilang sudah pernah dibersihkan ya korosinya, tapi masih tetap mati total. Nah, ini kita buka ya untuk bagian back covernya. Ya, pelan-pelan. Apakah ada fleksibel fingerprint? Oh, aman ya. Ya, kita langsung buka baut-bautnya. Sambil kita buka, kita lihat dulu ya spesifikasinya. Ini adalah Realme C3. Displaynya 6,5 inch, lalu kameranya 12 megapiksel. Untuk RAM-nya ada versi 2 dan 4. Baterainya 5000 mAh. Dan HP ini dirilis tahun 2020 dan menggunakan LCD tipenya IPS, lalu menggunakan chipset MediaTek Helio G70. Dan HP ini saat pertama kali rilis, wow, menarik perhatian ya. Seingat saya waktu itu sampai jatuh dari berapa lantai gitu ya iklannya, kayaknya sih. Oke guys, kita langsung ya akan cek baterai dulu di awal untuk pastiin baterai tegangannya bagaimana. Ya, ternyata baterai tegangannya kurang 2,6. Ini bisa menjadi faktor ya saat dicas hanya 0,2 ampere. Ya, kita akan coba langsung aktivator ya untuk baterainya. Jadi ini langkah wajib pertama kali cek baterai ya, rusak apapun itu. Oke, ini sudah kurang lebih 15 menit dan terjadi penambahan ya. Jadi baterai sudah memenuhi syarat 3 volt ke atas. Lalu kita coba lagi dengan cara cas dan lihat arus ampernya. Ya, perhatiin ya arus ampere yang tertera di smart USB. Wow, ada perbedaan ya. Sekarang normal. Jadi ini layaknya pengisian yang normal, namun tidak ada display. Ya, saya coba nyalakan. Ya, ada respon, tapi tidak ada tampilan. Dan ini stabil di 1 ampere lebih ya. Berarti indikasinya HP ini kondisi no display. Oke, saya perhatiin untuk di konektor LCD bisa di zoom ya, karena biasanya faktor karena masuk air tuh ini yang diserang. Gosong guys, kaki-kakinya pada rontok ya. Ini efek dari masuk air. Dan biasanya setelah masuk air tuh dibiarkan berlangsung lama ya, seharusnya langsung dibersihkan, langsung diservis ya. Ini kemungkinan sudah berlangsung lama karena sampai kosong seperti itu.
Ya, jika kita perhatiin ya, beliau atau pemilik ini sudah membersihkan, tapi jangka waktunya saya nggak tahu ya. Yang jelas ini terlihat sudah terlambat karena gosongnya tuh sudah sampai merontokkan kaki yang ada di konektor LCD-nya. Terutama ini kaki-kaki bagian positif negatif ya, jalur lampu. Lalu untuk di konektornya juga saya lihat ada beberapa titik yang memang korosi. Oke, karena ini sifatnya masuk air, kita mesti cek hingga ke bagian mesin. Ya, saya melihat untuk di bagian konektor juga ya kurang masih memprihatinkan ya. Kita mesti repair. Ya, ini saya copot kameranya karena saya akan bongkar hingga ke bagian mesin, terutama di IC powernya, di IC yang lainnya. Karena sifatnya ini masuk air, otomatis nyebar ya. Kita mesti cek hingga ke dalam. Ya, saya akan copot bagian kaleng dengan setelan blower anginnya 3, lalu panasnya 375. Usahakan pencopotan dari mulai tengah ya, jangan di bawah, karena itu tembus bagian CPU. Ya, untuk pencopotan ini usahakan pelan-pelan saja. Dan ini ya lumayan terkenal susah ya untuk nyopot bagian penutup kaleng ini. Oke, ini sudah tercopot. Langsung diuglek-uglekkan aja. Ya, tara, sudah terbuka ya. Dan perhatiin dalamannya. Wow, ini kalau nggak kita buka, kita nggak tahu ya, ada komponen yang sangat parah tingkat korosinya, dan itu terdapat di area IC power. Jika kita tidak buka tadi, tentunya ini nggak bakal ketahuan, dan ini berimbas ke masa selanjutnya. Jadi kalau masuk air tuh kita harus total bongkar semua, pastiin tidak ada korosi ya. Karena korosi seperti ini jika tidak dibersihkan, walaupun HP kondisi nyala, tinggal tunggu waktu aja, nanti pasti ada masalah lagi. Itulah mengapa bilangnya kalau masuk air tuh merembet. Sebetulnya nggak merembet. Di saat masuk air, jika kita bongkar semuanya sampai sekecil-kecilnya, sampai ke dalam-dalam, bersihkan korosi, aman ya. Karena kan umumnya masuk air tidak dicopot hingga ke mesin, jadi ya sembuh ini ternyata masih ada korosi. Di lain waktu pasti terjadi masalah, sehingga dibilang merembet, padahal enggak. Oke, jadi setelah saya cek ternyata aman ya, tidak ada yang konslet. Untuk bekas-bekas korosi yang tadi sudah kita bersihin, cek ulang apakah ada yang konslet. Ya, tahapan selanjutnya kita akan copot bagian konektor LCD-nya. Karena kita tadi melihat ya, untuk beberapa kaki itu korosi. Jadi kita mesti angkat, lalu cetak ulang kaki-kaki yang ada di pin, dan kita presisikan. Nah, untuk pengangkatan konektor seperti ini, saya gunakan anginnya tuh 2 saja, lalu panasnya 350 ya. Dan tetap sesuaikan kondisi blower masing-masing. Tembak terus sampai bisa kita geser konektornya. Nah, ini ya, ini sudah terangkat untuk konektornya. Lalu kita bersihin ya. Karena biasanya X masuk air itu jalur pada rontok, jadi kita mesti solder ulang. Oke, ini kita semprotkan kontak cleaner, lalu kita akan pastiin bagian kaki-kakinya ya. Dan ini konektornya sudah saya copot, nanti bersihin, lalu
solder ulang kaki-kakinya. Ya, ini sudah tercopot. Lalu kita akan coba cek nilai tegangan VPH powernya. Jadi VPH power itu berfungsi untuk ke lampu ya. Nah, ini letaknya di antara dioda, kapasitor. Nah, ini kita cek keluar enggak. Karena ini tanpa terpasang LCD, tentunya 3,4 volt ke atas ya. Jika terpasang LCD dan lampunya nyala, itu sampai 18 volt. Namun ini kita sifatnya hanya cek tegangan VPH powernya ada enggak. Oh, ternyata ada ya, berarti VPH power aman. Nah, ini aman ya, keluar hingga ke pin. Nah, ke pin yang nomor 2 aman keluar. Kita tinggal pasangkan lagi dan presisikan. Oke. Setelah itu kita akan coba ke konektor bagian LCD ya nantinya, karena tadi kan konektor LCD itu apa ya, korosi juga ya. Untuk di bagian fleksibel LCD-nya, ya ini saya tambahin timah, saya solder ulang. Jadi tujuannya supaya nanti saat pemasangan tuh gampang ya, karena timahnya sudah kita satukan dengan timah yang lebih lembut ya. Oke lah, sekarang kita coba, sebelum kita pasang konektor ke mesin, kita akan perbaiki dulu untuk bagian yang di fleksibel. Ini kan korosi juga ya, jadi air tuh biasanya memang ini yang diserang. Saya akan ambilkan LCD yang bekas, lalu saya akan pindahkan konektor bekas LCD ya, pindahkan ke LCD yang akan kita pasang. Ya, saya tidak tahu pasti ya LCD bawaannya ini masih hidup atau enggak. Yang pasti konektornya sudah layak, harus diganti. Ya, untuk penggantian konektor terutama yang ada di fleksibel, saya bantu dengan solder. Kita tempelin di gagangnya solderan seperti ini ya. Tambahin fluk dulu, lalu kita angkat bagian konektornya. Ya, ini tempelin sampai dia pluk-uduk. Lalu kita angkat. Oke, ini sudah terangkat ya. Lalu setelah itu kita bersihin ya untuk bagian kakinya. Nah, itu kan bisa dilihat ya, untuk di bagian fleksibel untuk kakinya itu korosi, sehingga ada yang ada yang rontok. Jadi kita solder ulang, lalu nanti kita akan ganti dengan bekas LCD ya. Nah, untuk LCD ini bebas, yang penting kakinya sama atau soket konektornya tuh sama. Ya, ini saya tambahin timah ya. Oke, lalu kita akan copot ya konektor yang dari LCD bekas. Tambahin fluk dulu. Ya, seperti di awal tadi ya cara bukanya. Lalu tempelin di bodi ya, di bodi solderan seperti ini. Nah, ini sudah terlepas ya. Nah, lalu kita tinggal pasangin aja. Nah, cara masangnya pun gampang. Kita presisikan dulu posisinya. Nah, ini tempelin seperti ini ya, presisikan. Usahakan ready dan presisi ya. Setelah
sudah siap, lalu kita tempelin lagi ke body solder. Nah, seperti ini, sambil digoyang sedikit sehingga dia otomatis nyatu ya. Ya, ini sudah kelar pemindahan untuk konektor fleksibelnya. Nah, ini hasilnya. Jadi untuk pemindahan seperti ini, khususnya di fleksibel ya, gunakan metode seperti ini, jangan gunakan blower ya. Rada susah kalau menggunakan blower. Ya, kita tinggal bersihin, lalu cek kaki-kakinya, solder ulang. Oke. Sekarang kita tinggal pasang untuk konektor yang ada di mesin ya. Nah, ini pastiin konektor ini bagus. Cari bekas copotan juga bisa. Kakinya harus sama ya. Lalu kita pasangkan ke mesinnya. Ya, jadi mengapa saya tidak fokus ke bagian mesin? Karena sudah didapati VPH power muncul ya. Tegangan tuh ada, tapi kok enggak muncul display atau lampu nggak nyala. Setelah dicek ternyata konektor dari konektor yang di mesin LCD itu semua korosi. Nah, ini jadi stepnya untuk memperbaiki eks masuk air itu kasus sama, biasa penanganannya pun berbeda-beda ya, tergantung. Nah, ini tadi ternyata di soket duanya itu rusak ya, baik di mesin atau di fleksibel LCD-nya. Ya, gampangnya kalau fleksibel LCD nggak mau diperbaiki ya beli LCD baru, itu lebih gampang ya, tinggal pasang. Namun ya tetap harus diganti untuk konektor bagian mesin. Oke, ini sudah kelar. Jika ini masih tetap dia no display, ya coba dengan LCD yang baru. Bisa jadi LCD-nya rusak ya. Jangan divonis dulu ke mesin ya. Oke lah, kita akan coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah guys, muncul Realme ya, mantap jiwa, mempesona. Alhamdulillah. Jadi ya kasus korosi karena air itu kita memang harus bongkar total, lalu kita harus pastiin ya jalur yang rontok, lalu kita perbaiki. Karena ya umumnya di jalur lampu kan terdapat tegangan ya. Tegangan itu kalau kena air ya jelas konslet sehingga short atau korosi ya ujung-ujungnya. Oke, ini sudah kelar ya untuk HP-nya Realme C3. Ya, sudah saya rapiin dan semoga pemilik nonton ya. Itu yang kemarin baru saya bongkar ya paketannya. Ada 2, yang ini ini boneka Hafiz Quran. Kita nyalakan dulu. Ya. Jadi ini ya sangat membantu ya. Pengetahuan buat anak-anak ini bagus banget ini. Hafiz Quran. Daripada dibeliin gadget-gadget, mending yang seperti ini, mainan yang ada manfaatnya ya. Ya, semua sudah kelar ya. Dan terima kasih atas supportnya Sobat Tekso semuanya. Dan tetap semangat untuk pemula ya. Oh iya, ini lupa tadi belum coba dicas ya. Kita cek dulu, dicas dulu. Nah, ini sampai plastik LCD-nya pun masih ada ya. Oke.
Oh, muncul tanda petir ya. Oke, itu saja ya, semoga bisa dicari manfaat dan terima kasih. Sehat selalu dan dimurahkan rezeki, amin. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.